Halo Sobat UPJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Bersama saya Anin, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol sama adik-adik yang lucu-lucu dan cantik-cantik, tentunya juga pintar ngitung uang. Halo! Halo. Oke, terima kasih banyak teman sudah bersedia hari ini datang ke UPJ. Sebelumnya boleh tolong perkenalkan dirinya dari SMA mana dan dari jurusan apa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Monica Griselda, biasanya dipanggil Monica, kelas 11 jurusan akuntansi. Halo Monica, oke, Hai. mulai dari kamu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dein dari SMK Serada dan Mogot, jurusan akuntansi kelas 12. Oke, halo. Halo. Nah, untuk hari ini kan tadi aku udah mention juga ya dari intro. Jadi aku mau ngundang kalian karena kalian kita bikin uang nih, gitu. Kira-kira tahu nggak temanya podcast hari ini apa? Hari Akuntan Hari Akuntan Nasional diperingati pada tanggal 23 Desember. Desember, benar gitu. Sebelumnya kalian tuh aware nggak sih kalau ada Hari Akuntan Nasional? Atau enggak? Atau baru tahu? Kalau aku sih jujur baru tahu ya. Aku sih pernah denger ya, tapi baru kali ini juga sih ngikut gitu. Oke, tapi kalian tuh suka akuntansi itu suka beneran atau formalitas aja karena belajar? Boleh dari kamu? Kalau aku sih emang aku tertarik dari SMP, soalnya keluarga aku salah satunya papa itu emang ngambil jurusan akuntansi, jadi saya mulai di SMK ngambil jurusan akuntansi. Kalau kamu? Kalau aku awalnya belum tertarik sama akuntansi sih, jadi aku tuh mulai tertarik sama akuntansi gara-gara awalnya direkomendasiin oleh sekolah. Lalu aku masuk ke SMK Tarkanita. Jadi tuh di SMK Tarkanita ini lebih banyak praktek dibanding teorinya, makanya dari situ aku mulai suka. Karena aku tipe-tipe anak yang lebih paham dengan praktek sih dibanding teori. Oke, berarti kalau dari sini karena ada figur papa juga yang akuntan. Kalau dari Monica itu karena dari SMA-nya juga sekarang udah mulai kerja praktek gitu ya? Benar banget. Oke, terus selanjutnya aku juga mau coba untuk pembukaan nih supaya agak refreshing juga. Aku bakal hitung sampai 3, kalian sebutin satu kata pertama yang muncul ketika aku sebutin kata akuntansi. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Uang. Tantangan. Oke, oke, aku mau tanya dulu. Kalau Cynthia kenapa? Saya milih uang karena kan saya kan ngambil jurusan akuntansi ya. Biasanya kan kalau akuntansi itu kita tugasnya mencatat atau mengelola transaksi yang berhubungannya dengan uang. Nah, jadi uang sendiri tuh udah sama akuntansi itu udah klop banget deh, nggak bisa dipisahin gitu. Oke, karena udah sih satu konsep dan satu variabel sama. Iya. Oke, kalau Monica? Kalau aku lebih ke tantangan kali ya, karena kan akuntansi tuh benar-benar bikin kita mikir keras, apalagi kalau gak balance tuh kayak stres banget ya sih. Tapi kalau misalnya udah paham, udah dapet gitu, pasti itu kayak ada kepuasan tersendiri. Oke, jadi ada uang dan tantangan gitu. Nah, tapi menurut kalian sendiri apa sih yang paling menarik dari akuntansi hingga kalian masih semangat belajar sampai saat ini gitu? Kalau aku tebak kayaknya pasti kalian nilai bagus-bagus ya. Amin, lumayan sih. Amin, amin. Boleh dari Monica dulu? Kalau misalnya aku tertarik karena akuntansi itu pertama menantang dan aku suka banget sama tantangan. Kedua, aku itu suka banget ngitung. Aku ngitung duit, siapa sih yang gak suka ngitung duit? Meskipun di orang ya? Iya, Apa meskipun duit fiktif? orang. Duit fiktif, cuman tetap aja suka ya, namanya duit. Terus habis itu mungkin karena pembelajaran di sekolah itu seru banget. Terus habis itu lingkungan yang suportif, itu aku jadi senang banget sih belajar akuntansi. Oke, kalau Cynthia? Aku sih kurang lebih sama. Yang pertama, kalau ngerjain akuntansi kan biasanya dari sekolah dapat soal dengan tingkat kesulitannya beda-beda nih. Nah, itu tuh yang jadi keseruannya, tantangan. Bisa balance gak sih? Nah, jadi kalau setiap hasilnya itu balance atau sesuai dengan ekspektasi, nah itu paling suka banget sih. Ya, benar banget sih itu. Jadi kalian merasa makin excited kalau makin ke challenge? Yes. Makin Oke. susah, makin seru ya. Makin susah, Benar, makin benar, seru. benar banget. Nah, dari apa yang kalian udah pelajari nih, ya kan semakin gede uangnya mungkin semakin challenging. Gitu. Tapi kalau untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari, kalian pakai juga nggak? Pastinya dipakai sih, Kak. Ini berguna banget sih. Iya, apalagi kayak kalau misalnya seumuran kita paling mengelola uang jajan kan. Nominalnya nggak sekompleks atau sebesar yang ada di Enggak soal lah ya, sampai ratusan juta Oke. kali ya. Tapi gimana menurut kalian penerapannya dari apa yang udah kalian pelajari? Bermanfaat banget sih sejauh Iya. ini. Tadi contohnya tuh nggak jauh-jauh ya uang jajan. Dengan adanya ilmu akuntansi nih, kita bisa tahu sih
bagaimana sih melakukan perencanaan keuangan yang baik. Jadi pengeluaran yang kita keluarkan tuh nggak melewati pendapatan kita. Terus kalau saya ini kan suka belanja shopping gitu ya. Dengan adanya saya ilmu akuntansi, saya mikir barang ini tuh penting nggak sih buat kebutuhan saya atau cuma buat saya kesenangan aja? Iya, jadi lebih ke keinginan dan kebutuhan. Iya, jadi saya bisa mengkontrol keuangan saya. Benar-benar. Oke, I agree sih. Jadi lebih bisa dipikir lebih matang ya. Iya. Kira-kira spendingnya misalnya berapa nih bulan Iya, ini. benar. Kalau Jadi ini kan ya bisa dicatat juga kali ya supaya kita lebih ingat dan lebih bijak ke keuangan kita. oke. Nah, aku sebagai bukan anak akuntansi, kan aku ngambil komunikasi ya. Aku kalau ngebayangin soal ngitung uang, aku udah pikirannya ribet aja gitu loh. Kayak, no, kenapa harus aku hitung uang gitu kan. Tiap pengeluaran, pemasukan aku catat. Nah, kira-kira apa sih yang bisa bikin orang kayak aku yang udah ngerasa ribet duluan nih soal akuntansi, jadi bisa suka? Pertama, pastinya nih kakak cari teman dulu nih untuk belajar bareng. Terus nanti kakak pasti akan dijelasin step by stepnya. Jadi kakak mulai ngerti. Terus kalau udah ngerti, mungkin bisa untuk tertarik di akuntansi. Tapi kalau aku sendiri, tentunya kita harus cintai akuntansi banget. Oh Iya, my benar. God. Aku juga keinget kata guru aku yang paling pertama kalau misalnya mau belajar akuntansi itu kita harus cintai guru-gurunya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cintai gurunya dalam arti kita jadi senang belajarnya, kita jadi tersupport untuk belajar. Bayangin aja kalau kita udah nggak suka sama gurunya, pemikiran kita udah nggak enak, pasti mood kita untuk belajar juga udah nggak enak gitu. Oke, jadi harus ada support misalnya dari teman atau dari pengajar. Tapi kok kalian kayak kampanye akuntansi ya? Ini cinta banget nih. Cinta banget ya, Iya, cinta banget. Harus banget sih. Harus banget. Nah, kan tadi kita juga udah sempat ngomongin hal yang paling menarik, terus kalian nerapinnya gimana, terus tadi kalian juga cerita kira-kira apa yang bisa bikin suka. Kalau menurut kalian sendiri, mata pelajaran yang paling kalian suka apa dari akuntansi? Mulai dari aku boleh sendiri. Aku sendiri, aku suka sama persamaan dasar akuntansi. Wah, boleh jelasin nggak? Oh, nah, jadi kan biasanya kalau kita masuk SMK akuntansi di kelas 10 pertama-tama itu yang dijelasin adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau kalian itu ngelewatin persamaan dasar akuntansi, nah kalian tuh nggak bisa selanjutnya ngikutin materi selanjutnya karena kalian aja dasarnya nggak ngerti gimana mau lanjutnya. Make sense. Kalau Monica, Kalau aku sama sih sebenarnya kayak dia persamaan dasar akuntansi karena itu pertama paling basic dan mudah. Kalau misalnya kalian udah bisa, pasti ya berjalan dengan smooth lah ya. Tapi aku paling suka sebenarnya siklus akuntansi karena itu kayak menurut aku intinya banget dan gimana proses akuntansi berjalan dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya kalian paham pasti bagus lah guys. oke, jadi yang penting kalian paham dasarnya dulu lah ya. Mhm. Gitu. Makanya jadi kalian paling suka karena itu dasarnya dari segala yang kalian Betul, pelajari betul. sekarang. Oke. Nah, kalian cita-citanya tuh jadi akuntan atau enggak? Aku sendiri aku pengen jadi akuntan pajak. Wow, aku suka semangat ya. Kalau Kalau aku pengen jadi akuntan publik. oke, sama-sama jadi akuntan. Terus kalian pernah dengar soal Big Four? Pernah. Boleh banget, disebutin, kamu sebutin dua, Monica sebutin dua dari Cynthia dulu. Deloitte, Aha, PwC. aha. EY, KPMG. Oke, nice. Aku suka nih educated girls kayak gini. Wow, menarik banget. Nah, kalian pengen nggak kerja di Big Four and why? And which Big Four company? Mau banget sih, Pastinya pasti mau mau banget. banget. Itu impian Iya, semua orang nggak sih? pasti impian semua akuntan. Siapa sih yang nggak mau masuk Big Perusahaan Four? besar juga Iya, kan? ha-ha. Sampai di luar negeri juga pasti tahu. Yes. Kalau aku sih pengennya di Deloitte karena aku waktu kelas 10 aku kan diajarin tuh di sekolah kayak cari-cari kerjaan di job street tuh gimana. Terus aku tertarik banget sama Deloitte. Terus habis itu aku sempat baca-baca juga kayak tentang lingkungan kerjanya. Terus kerjanya ngapain aja, gimana caranya gitu. Oke, Cynthia. Aku juga sama sih di Deloitte juga. Sama di Deloitte karena kalian ngeliat itu Big Four, terus kayak mungkin opportunity-nya bakal lebih Iya, gede ya buat benar, kalian benar, overseas, benar. maksudnya. Oke, semangatnya masih ada banget ya. Mungkin buat teman-teman mahasiswa yang nonton bisa diingat-ingat lagi semangatnya, ya kan pas masih muda-muda kayak gini nih. Jangan sampai nanti udah mulai malas. Coba ya ditonton ya Benar banget. jadinya. Nah, selanjutnya aku juga mau tanya, jika akuntansi adalah sebuah makanan, kalian pikiran makanan apa dan kenapa? Ini agak lucu sih. Tapi mungkin aku hitung 1, 2, 3 aja ya. Jawab barengan lagi ya. Boleh, Oke. boleh. Oke, 1, 2, 3. Nasi Sushi. tumpeng. Oh my god. Nasi tumpeng. Oke, sama-sama bertumpuk. Oke, Boleh. benar, Dari benar. Cynthia dulu kenapa?
Oke, jadi seperti yang kita tahu, kalau nasi tumpeng ini kan banyak ya isinya. Ada nasi, pastinya dong. Terus ada lauk, ada sayuran, mungkin ada lalapannya. Nah, coba kita bayangin, kalau di salah satu bagian dari nasi tumpeng ini nggak ada nasinya atau nggak ada lauknya, pasti kelihatan hampa atau makannya pasti nggak lengkap banget deh. Nah, kayak akuntansi, kalau misal kalian ngilangin salah satu bagian, pasti nanti laporan keuangannya nggak bakal jadi. Nggak sebagus yang kita buat gitu. Oke, jadi harus lengkap. Iya, pastinya. Saling melengkapi. Iya, betul. Kalau kamu? Kalau aku sushi karena sushi itu kan kalau dibuat tuh pasti harus teliti dan seimbang. Jadi kalau misalnya kayak akuntansi itu kan harus balance ya. Kalau misalnya ada yang nggak balance pasti jadi aneh, rusak dan ya laporannya berakhirnya nggak sempurna. Gitu. Jadi kayak komposisi si tebu Iya, dagingnya benar. sama nasinya juga kan Iya, jomplang. betul. Oke, paham. Nah, kalau sushi atau tumpeng tadi kan biasanya dibikin oleh manusia nih. Iya. Terus sekarang kalau kita ngomongin pekerjaan sekarang banyak yang udah dibantu sama artificial intelligence. Yang banyakan juga mungkin related tuh apa yang bisa kita kerjain di komputer. Akuntansi kan sebenarnya juga bisa guys. Maksudnya kalau di perkantoran kan juga pasti mereka komputasi ya. Kalian tuh masih sering ngerjain pakai kertas atau pakai laptop? Dua-duanya sih, Iya, Kak. aku juga dua-duanya sih Kak. Tapi untuk mengerti biasanya kita lewat kertas dulu. Di buku besar gitu kan sih? Iya, Iya. I see. Oh iya, buku yang segini Iya, ini. benar banget. Iya, aku pernah belajar alergi aja. Alergi, oke. Nah, balik lagi ngomongin AI nih. Kira-kira bakal diganti sama AI nggak sih? Boleh dari sini dulu. Oke, menurut saya pribadi tentunya bukan digantikan, tapi tentunya pekerjaan akuntansi itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi AI itu ngebantu kita. Nah, kenapa sih begitu? Karena pertama, ada bagian akuntansi, yaitu adalah analisis keuangan perusahaan. AI kan nggak bisa menggantikan, dimana dia kan nggak tahu keadaan nyata, keadaan di lapangannya. Kalau manusia kan pasti tahu keadaannya. Jadi untuk mengambil keputusan kan tetap manusia. Dan sementara AI biasanya kan dioperasikan oleh manusia juga. Oke, jadi mungkin mereka lebih ke analisis data, tapi analisis kondisinya oleh tetap manusia ya, Iya. decision makingnya. Oke, strategi. Boleh, jawabannya bagus, aku suka. Kalau misalnya dari aku mungkin mirip-mirip sama kayak Cynthia, ya Kak Cynthia. Itu karena kalau misal menurut aku sebenarnya AI itu nggak akan menggantikan manusia secara keseluruhan, tetapi akan bekerja bersama manusia kali ya. Karena kan kalau misalnya seperti yang kita tahu sekarang, manusia itu udah mulai memakai AI gitu. Dan menurut aku akuntan itu kan ada kerjaan yang sifatnya rutin, ya kan? Jadi kita butuh hal-hal yang cepat, jadi kita bisa pakai AI. Tergantikan sih enggak ya, cuman lebih Terbantu. ke terbantu. Iya benar, kita bisa memanfaatkan AI menjadi forum diskusi kita, jadi nggak cuma copy paste gitu aja. Jadi inti dari jawaban kalian adalah mungkin AI bakal ngebantu, tapi nggak replace. Betul. Oke, thank you. Ini untuk pertanyaan dengan jawaban-jawaban panjangnya udah. Sekarang kita main games lagi untuk closing. Aku bakal tanya setuju nggak setuju. Kalian tinggal jawab berbarengan lagi ya. Oke. Statement pertama. Semua orang perlu paham dasar akuntansi. 1, 2, 3. Perlu banget. Oke, boleh dari Monica dulu. Kalau menurut aku semua orang harus paham dasar akuntansi itu lebih ke arah bukan secara teoritisnya, tapi kayak pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari kali ya. Jadi kalau misalnya seorang itu butuh mengatur keuangan secara bijak dan paham tentang keuangannya sendiri. Bayangin aja kalau misalnya dia nggak paham gimana dia mengatur keuangannya sendiri kan. Jadi lebih ke pemahamannya sih, bukan secara teoritisnya aja gitu. Oke, Cynthia. Ya, aku juga setuju banget sih. Kan sekarang tuh kita nggak bisa lepas ya dalam kehidupan sehari-hari tentang uang. Jadi tentunya agar perencanaan keuangan berjalan lancar, kita harus paham juga nih materi tentang akuntansi. Nah, biasanya juga kan kalau kita siswa-siswa SMK udah biasa buka ada bisnis kecil-kecilan Iya, atau benar. buka toko online. Iya, iya. Nah, itu kan untuk sistem keuangannya berjalan dengan baik, kita juga harus mempunyai pengalaman tentang ilmu akuntansi juga. Dan akuntansi akan ngebantu banget sih untuk Mm-mm. buka bisnis kecil gitu. Ya, untuk mengevaluasi usaha juga. Iya benar. Jadi orang hidup, orang berbisnis semuanya pasti bakal kepake ya Iya, dengan akuntansi. betul. Oke, next statement kedua. Seorang akuntan harus teliti dan rapi. 1, 2, 3. Benar banget. Benar Setuju banget. Oke, dari Cynthia. Ini menurut
pengalaman aku pribadi ya. Aku kan sekarang lagi jalanin masa PKL nih. Nah, di tempat PKL aku itu menerapkan sistem rapi dan juga teliti. Jadi di sana kami harus mengerjakan tugasnya benar-benar teliti agar hasilnya pun baik. Terus dengan begitu juga kalau ngerjain akuntansinya teliti kan hasilnya sesuai dengan standar akuntansinya. Terus aku juga ngalamin dengan adanya saya meletakkan di rapi gitu, saya bisa mencari barang dan juga dokumen dengan mudah secara kan historis ya kalau akuntansi. Oke, jadi manajemennya ya. Iya, benar kayak. Kalau kamu? Kalau misalnya Cynthia ini kan dia lagi PKL ya. Kalau aku kelas 11 kan belum. Tapi kalau di sekolah aku itu udah mulai diterapin tuh kayak kita harus teliti, kita harus gak boleh kayak melakukan kesalahan kecil. Bahkan kalau misalnya di sekolah aku kayak lagi ngerjain manual buku, itu kita nggak boleh pakai pita. Iya, nggak boleh disalahin gitu. Jadi karena supaya gak ada kebiasaan kesalahan pencatatan kali ya. Sama untuk biar lebih jelas bisa baca juga Benar. kali ya. Dan nanti di dunia kerja pasti kita juga dituntut untuk teliti dan rapi. Oke, thank you so much ya teman-teman sudah menjawab dengan sangat amat baik. Udah siap banget masuk Big Four? Siap. Siap? Siap. Amin. Amin. Nah, ini last but not least, kalian punya nggak message buat teman-teman yang mungkin masih menganggap akuntansi itu rumit dan misalnya terlalu kompleks nih buat dipahamin atau dipelajarin, sama kasih pesan juga buat Hari Akuntan Nasional ke kamera yang di sebelah sini. Boleh dari Monica dulu? Semangat teman-teman yang sedang menjalani akuntansi atau yang sedang mau masuk ke jurusan akuntansi. Jangan takut mencoba, jangan takut salah, pasti kalian bisa. Awalnya aku juga takut kok, tapi sekarang aku bisa buktinya guys. Nah, pesannya buat Hari Akuntan? Semoga teman-teman akuntan selalu tetap semangat dan semoga dilancarkan selalu. Amin. Amin. Cynthia? Kalau untuk aku, akuntansi itu bukan rumit, tapi logis ya teman-teman. Anggap aja nih kalau kalian lagi kesusahan, anggap aja itu puzzle. Jadinya mungkin kalian lebih nyaman dan juga menyenangkan mengerjakan akuntansinya. Nah, buat kalian nih yang udah terlanjur terjun ke dunia akuntansi, jangan patah semangat ya. Nah, terus berusaha pasti kalian bisa dong. Oke, terima kasih sama semangatnya dan message-nya. Semoga kalian sukses selalu belajar akuntansi, selalu teliti dan rapi dan masuk Big Four. Amin. Thank you so much ya teman-teman udah hari Thank you, mampir Kak. ke PJ. Thank you buat teman-teman yang juga udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. Bye-bye.